Oke, akhirnya ya channel YouTube setelah sekian lama. Nah, jadi karena banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk adanya channel YouTube agar bisa ditonton ulang dari live-live saya di TikTok selama 2 tahun ini. Jadi ini perdana. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi sebuah tempat untuk saling berbagi lah ya. Karena nanti akan ada interaksi dari YouTube ke TikTok juga. Jadi perkenalkan saya Hendry dan saya pejalan spiritual. Setelah COVID ada banyak sekali kesadaran lah ya. Saya menyadari soal siapa Cohen itu. Jadi kalau di TikTok tuh lebih dikenal dengan Cohen. Nah, saya mulai berbagi soal apa yang saya dapatkan itu sekitar sudah hampir 2,5 tahun ini. Tapi lebih ke live TikTok. Jadi kalau yang belum follow ya silakan di follow. Channel TikToknya adalah bentar. Ya, ya. Saya akan live itu setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jam mulai 19.30. Oke? Jadi kalau yang mau ikut join, kita sama-sama sharing di sana di TikTok @media. Nah, jadi ada beberapa, biasanya itu saya akan membuat beberapa materi khusus yang disampaikan nanti di hari Senin dan Rabu. Tapi kalau untuk Jumat, saya sediakan waktu dan tempat tuh untuk berdiskusi gitu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya soal perspektif Cohen yang subjektif ini sehingga bisa memberikan satu pandangan yang berbeda. Itu sih yang saya harapkan. Oke, perdana ini saya mau bahas soal lampaui atau ulangi. Ya. Dan ini penting ya, karena ternyata setelah Cohen kontemplasikan, seperti ada pola berulang di sana. Dan ini menarik ya. Lampaui atau ulangi. Nah, kita mulai dalam proses perjalanan spiritual, pembelajaran spiritual. Sadarkah kalau ternyata kita itu sering mengalami pengalaman yang berulang-ulang dan semakin tidak sadar diulangi. Ternyata penderitaannya semakin bertambah dan saat kita sadar, kita sudah terjebak di mode hidup survive atau hanya bertahan hidup saja. Jadi Cohen pernah mengalami ini di masa sebelum spiritual awakening. Ya, ada sebuah pola yang dimana seperti berputar-putar, mengulang-ulang, dan nggak sampai-sampai gitu loh ke tujuan. Dan seiring waktu, tanpa disadari, Cohen berada di mode survive. Hanya bertahan hidup. Kerja
dapat duit nggak banyak, ya. Terus hanya apa namanya tuh, kerja keras juga badan juga sakit secara fisik, ya. Dan posisinya di situ-situ aja, gitu. Sampai di titik pernah sebelum COVID itu diberi berkah untuk bekerja dengan posisi yang cukup tinggi. Tapi walaupun itu, ya itu hilang semua. Kenapa? Karena mode survive ini memang sejatinya hanya cukup dialami, disadari, dan dilampaui. Kenapa? Karena kita ini hidup itu nggak cuma untuk bertahan hidup, ngejar perolehan, enggak. Ya, tetapi kita semua ini terlahirkan di dunia ini, di kehidupan ini, mempunyai sebuah tugas dan misi yang penting, yang lebih luas dari kehidupan kita sendiri ini. Tapi nanti kita akan sharing waktu bahas itu ya lebih dalam lagi ya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, setelah belajar kesadaran, barulah proses amati. Nah, jadi ada proses amati, diawali dari proses mengamati. Membawa pemahaman kalau sebenarnya sebelum mengulangi pengalaman-pengalaman itu, ada sebuah keputusan yang saya ambil tanpa sebuah pertimbangan yang bijak. Gitu. Jadi pada saat mode survive dan mengulangi dan menambah penderitaannya itu, saya tidak sadar gitu loh, kalau ya ada yang namanya pola dan program yang ternyata berjalan secara bawah sadar. Dan ini ya diulangi terus menerus, bahkan lebih dari 2/3 hidup Cohen gitu loh. Ya. Bisa bayangin nggak? Pengulangan itu, mode hidup dalam survive itu melebihi dari setengah dari hidup Cohen. Jadi penderitaan tuh dialami setengah dari hidup Cohen. Ya. Nah, dan jika digambarkan, saya seperti selalu hadir kembali ke sebuah persimpangan yang sama dan itu-itu saja. Ya. Persimpangan yang saya maksud ini adalah persimpangan jalan yang bercabang dua, yaitu jalan lampaui atau jalan ulangi. Bukan berarti pada mode survive itu Cohen tidak punya namanya itu peluang, kesempatan, ataupun momentum. Enggak. Tapi Cohen itu karena programnya itu didasari oleh ketakutan, maka Cohen selalu memilih jalan mengulangi. Ya, begitu ada kesempatan hadir, karena kebiasaan hidup dalam mode bertahan hidup, yang ada adalah defense mechanism Cohen itu hanya untuk bertahan hidup. Enggak. Nanti kalau misalnya masa depannya nggak jelas, saya ikut dia, masa depannya nggak jelas, mati dong. Nah, jadi yang terekam hanya itu. Ya, dan ini menarik sekali gitu loh. Kenapa? Karena tanpa disadari, kebingungan itulah proses di mana energi takut, lalu bersalah, takut disalahin juga, dan juga kesedihan menjadi bahan baku utama. Bensinnya ini nih, energi takut, bersalah, dan juga kesedihan.
dalam mengambil keputusan setiap kali Cohen menemukan yang namanya persimpangan momentum untuk merubah arah hidup. Ya. Jadi mau apapun tingkatan level kesadarannya, menurut Cohen tuh kita akan ketemu di persimpangan ini terus gitu loh. Ya, pada saat kita lulus sekolah, mau masuk SMA mana misalnya, lulus SMP misalnya kan, mau masuk SMA mana, ya mungkin kita belum punya kekuasaan untuk memilih. Tetapi begitu kita sudah lulus SMA, mau kuliah di mana, nah kita hadir di sini nih. Gitu loh. Hadir di sini. Nah, biasanya program-program lama itu akan mulai menjadi modal untuk bahan pertimbangan. Begitu juga soal karir, begitu juga soal memilih pasangan, ya kan, sampai soal belajar dan bertumbuh, gitu loh. Jadi masing-masing jalan membawa kita ke dua arah tujuan yang berbeda dan saling bertolak belakang, yaitu jalan ulangi, jalan ini, jalan landai. Jalannya ya menurun, ya, dan mudah untuk dilalui, gampang banget lah karena kita sudah terbiasa. Tidak butuh effort dan tenaga lebih untuk menjalaninya. Walaupun jalan itu terlihat mudah dan tidak meletihkan, tetapi disitulah ilusinya. Nah, jadi ada ilusi dari pikiran dan ego sebenarnya. Ya. Oh ya, bagi yang belum, yang baru, jadi ada dua diri yang Cohen kategorikan. Diri palsu itu adalah ego dan pikiran. Diri yang sejati itu ya adalah jiwa dan bagian dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu keilahian kita. Nah, jadi ini ilusi dari diri palsu nih. Karena di jalan ini hanya ada pengulangan-pengulangan atas semua yang kita lalui, baik emosi, perasaan, dan juga pikiran. Sampai berada di persimpangan abadi itu lagi. Jadi muter lagi, muter lagi, muter lagi. Jadi pada saat dia berada di sini, dia memilih jalan ulangi, nanti dia balik lagi ke sini. Ngulang aja gitu. Nah, biasanya yang pengulangan-pengulangan inilah yang dimana membuat kita itu tidak bertumbuh jiwanya. Padahal kodrat kita hadir di sini adalah untuk jiwanya itu belajar dan bertumbuh sampai di titik kita mampu berkarya. Ya. Nah, dan celakanya selain mengulangi, ternyata kita juga menambah penderitaan-penderitaan yang kita ulangi setiap kali memilih untuk melalui jalan itu. Nah, jadi di mode survive itu tidak hanya mengulangi, tetapi juga semakin diulangi, semakin bertambah penderitaannya. Ya, seperti orang yang terjebak dalam gali lubang, tutup lubang soal hutang itu ya sama. Makin dia gali lubang, makin dia itu bertambah loh, besar hutangnya. Kenapa? Karena dia hanya menanggulangi efek dari akibat. Sebabnya dia nggak tanggulangi. Ya, akar sebabnya itu dia nggak tanggulangi. Karena dia juga hanya menutupi, oke, jatuh tempo misalnya tanggal 30. Nah, dia berusaha tuh hanya ngejar untuk menutupi tanggal 30 itu. Padahal akar sebabnya itu, kenapa saya berhutang dan bagaimana saya punya pekerjaan baru atau sumber penghasilan baru, itu dia nggak pikirin, guys. Dia hanya menjalani bertahan hidup dari satu waktu ke waktu berikutnya. Balik lagi ke jalan ulangi, balik lagi jalan ulangi, dan makin diulangi makin bertambah penderitaannya. Ya. Dan sebenarnya yang memilih jalan ini adalah si diri palsu yang diwakili oleh ego dan pikiran.
yang ogah untuk keluar dari zona nyaman dan tidak mau untuk bertumbuh. Nah, kalau kalian merasa nyaman dalam satu zona, itu bahaya. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Sedangkan hidup itu selalu berubah. Hidup itu selalu berubah. Kalau nggak percaya, coba zaman sekarang ini pakai iPhone seri 1 misalnya. Nggak bisa, guys. Karena nggak bisa diupdate sistemnya. Udah nggak kompatibel perangkat itu. Nah, kalau kalian nyaman dengan iPhone 1, ya kamu akan mempersulit dirimu sendiri untuk bisa bertumbuh, gitu loh. Ya, karena kita ini adalah makhluk evolusi. Ya, baik dari sisi fisik, sisi mental, sampai ke ranah spiritual. Ya. Nah, ironisnya, ujung jalan ini hanya membawa diri ke persimpangan yang sama berkali-kali sampai saatnya tiba untuk memilih, baik sadar atau tidak. Jalan satunya lagi yaitu, jadi kita nih ngulang-ngulang terus, hadir ke titik sini, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang. Padahal kita ini harus punya yang namanya itu pilihan yang baik, memilih dengan kesadaran yang lebih baik. Sehingga kita punya keberanian untuk melampaui zona nyaman itu. Kalau enggak, ya kita akan ketinggalan zaman, guys. Kita akan ketinggalan jauh gitu loh dari sisi pertumbuhan jiwa. Nah, jalan satu lagi adalah jalan lampaui, yaitu jalan menanjak, naik, karena akhir dari jalan ini berada di ketinggian yang berbeda dengan tingkat titik berangkat, yaitu di awal persimpangan. Sama, titik berangkatnya sama, di persimpangan abadi itu. Ya, tapi jalan ini memang lebih susah. Makanya dianalogikan jalan menanjak. Ya. Butuh niat sampai tenaga besar sedari awal melangkah masuk di jalan ini. Karena sejak di langkah pertama, diri akan diliputi oleh rasa ketidaktahuan, kecemasan, ketakutan, serta penasaran dalam berproses melangkah di jalan ini. Ya. Tidak hanya itu, kita juga akan ditemani oleh si pikiran yang selalu berusaha memprediksi dan bertanya-tanya soal hasil akhir, seakan-akan menggoda dan menghasut agar tidak melanjutkan langkah dan berubah arah untuk mengambil jalan yang nyaman itu. Nah, jadi maksudnya tuh godaan dan hasutan itu akan selalu hadir di dalam diri kita. Ya, oleh si diri palsu, baik ego maupun pikiran. Kenapa? Karena diri palsu, ego dan pikiran itu, dia takut kehilangan eksistensi atas kendali atas diri kita gitu. Ya. Makanya kita selalu digoda dan dihasut untuk kembali lagi ke zona nyaman. Udah ngapain lu repot-repot, udah. Jangan cari resiko, bahaya gitu loh. Kamu nggak akan mampu. Ya. Kamu itu apa gitu loh. Ya. Di awal-awal konflik batin itu, resistensi di dalam diri itu akan terjadi sangat kuat. Kegaduhan batin itu terjadi dengan begitu hebatnya. Sampai kita itu akan mengalami yang namanya tekanan mental. Dan ini memang pengalaman yang penting, ya, yang dimana jiwa itu bisa melatih untuk tetap tenang, ya, sehingga tidak autorespon, tidak reaktif,
tidak terdampak, dan juga tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali. Oke. Wah, pokoknya begitu mau berubah, memilih jalan lampaui di persimpangan itu, pergumulan hebat itu akan dihadirkan dari diri palsu. Ya, tetapi ya begitulah nature-nya gitu. Sifatnya memang seperti itu diri palsu. Menghadirkan sebuah tekanan bagi jiwa kamu untuk bisa terus bertumbuh. Ya. Jadi proses jiwa bertumbuh itu ya hanya lewat tekanan. Nah, tekanan itu ada yang dari dalam diri. Tekanan itu ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar diri. Nah, kalau yang dari luar diri, nah peristiwa tuh Dark Night of the Soul misalnya. Ya itu tekanan dari luar diri. Gitu. Ya, ada yang dari dalam diri tekanannya, yaitu dari diri palsu. Ya, dengan menghadirkan emosi-emosi ketakutan, rasa bersalah, sedih, nggak berdaya, malu, marah, gitu, sombong, ya, sehingga membuat perjalanan untuk bertumbuh itu semakin berat di awal. Di awal, kenapa? Karena dari pengalaman Cohen itu, ini soal latihan dan repetisi. Jadi orang yang bisa melampaui itu sebenarnya melampaui dari satu persimpangan ke persimpangan berikutnya, itu adalah orang-orang yang sudah terlatih karena latihan. Ya. Bagi orang yang belum terlatih, ya, maka di situ dibutuhkan sebuah niat dan usaha yang besar untuk merubah takdirnya sendiri. Ya, ingat ya guys, ini soal pilihan dan konsekuensi. Jadi kalau kalian salah memilih, maka konsekuensinya juga akan membawa kamu terus mengulangi dan menambah penderitaannya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, intinya pada saat diri hadir kembali di persimpangan abadi ini, tingkat kesadaran si subjek lah yang akan mempengaruhi pemilihan keputusan untuk mengambil jalan yang mana. Apakah tetap mengambil jalan ulangi atau mengambil jalan lampaui. Yang dimana jalan ulangi diwakili oleh ego dan pikiran, jalan lampaui diwakili oleh si jiwa dan keilahian kita yaitu ruh. Ya. Kuncinya adalah belajar jeda. Belajar diam guys, belajar diam itu penting sekali. Ya, kenapa? Karena lewat belajar diam kita bisa jadi pengamat atas jiwa, ego dan pikiran. Jadi pada saat kita belajar untuk mengamati, apa sih yang diamati? Sebenarnya yang diamati itu adalah ini. Ego lewat emosi dan pikiran lewat logika yang menganalisa dan memprediksi. Nah, kadang kita kadang-kadang kemerungsung dengan terdampak dikuasai oleh pikiran dan ego kita sendiri tanpa kita sadari gitu loh. Paham ya? Sehingga kita ini seperti korban. Ngalamin terus emosinya yang muter-muter, takut, bersalah, sampai dia nggak berani untuk membuat sebuah pilihan yang baik buat pertumbuhan jiwanya. Nah, pada saat dia belajar diam, dia posisionalitasnya itu mampu menjadi yang mengamati. Nah, disinilah posisi jiwa itu yang mengamati si ego dan pikiran, sehingga ada jarak.
antara emosi dan logika dari diri palsu yang tidak lagi bisa mempengaruhi, yang tidak lagi menjerumuskan kita untuk terus mengalami, berputar-putar di situ. Ya, tetapi kita bisa mengamati. Kenapa ini penting? Karena dari pengalaman Cohen, baik emosi maupun pikiran itu, Cohen ibaratkan sebagai awan. Ya. Jadi emosi itu baik itu takut, cemas, senang, happy, marah, itu ibarat awan yang datang dan pergi dengan sendirinya karena sudah ada di dalam diri kita semua. Ya, masalahnya adalah ya, kita ini memberi yang namanya fokus ke satu hal. Kenapa ini berbahaya? Karena fokus itu sama dengan arah energi. Nah, jadi kalau kita memberi fokus ke satu titik, maka yang terjadi itu adalah yang tadinya emosi cemas, karena kita berikan fokus, kita mengarahkan energi kita ke emosi itu, lama-kelamaan dia akan menggelembung, membesar, sampai kita ini terjebak dalam yang namanya itu emosi kita sendiri. Ya, yang tadi emosi cemas karena disuapin pakai energi kita lewat fokus, jadinya apa? Mencemaskan, takut, ketakutan, senang, terlalu senang juga nggak baik. Karena kita akan melekat dengan kesenangan itu dan tidak memilih untuk tidak mau menolak apa yang sebenarnya harus kita alami. Gitu loh. Begitu juga marah jadi kemarahan. Ya. Makanya posisi jiwa itu dia cukup mengamati emosi yang dianalogikan seperti awan yang datang dan pergi dengan sendirinya kalau kita tidak memberikan fokus. Oke? Jadi analogi seperti itu dari Cohen. Nah, jadi lewat belajar jeda sebelum merespon, ya. Bentar ya. Wes. Saya sendiri pernah terjebak lama di mode survive ini. Sampai akhirnya saya belajar untuk diam dan melatih untuk tidak responsif, tidak reaktif atas peristiwa yang menuntut saya untuk harus segera mungkin mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi di saat peristiwa dihadirkan, jikalau kita autorespon, jikalau kita emosional, jikalau kalau kita itu reaktif, maka kita akan mengulangi kembali. Ya. Jadi pada saat ketemu persimpangan ini kita udah nggak mikir, langsung kita jalan ulangi. Muter lagi ke sini, ketemu lagi, milihnya ini lagi. Ya itu aja loopingnya seperti itu. Karena tidak ada jeda sebelum mengambil keputusan. Nah, pada saat jeda dilatih untuk dihadirkan, kita tidak reaktif. Disitulah proses amati itu terjadi. Ya. Kita tidak ketakutan, kita tidak terjebak dalam kecemasan, kemarahan, sehingga kita sudah bisa mulai melihat lebih jernih dan juga bisa mulai menghadirkan yang namanya itu menyadari. Gitu. Jadi proses pengambilan keputusan itu
lewat yang namanya introspeksi. Kira-kira apa ya yang saya harus rubah di dalam diri? Dan kita tidak perlu terburu-buru menyalahkan hal-hal yang di luar diri. Oke, itulah esensi belajar jeda sebelum merespon. Kadang-kadang nggak semua juga harus kita respon sih. Nah, lewat latihan praktek soal diem inilah yang memberi ruang jeda, ya, dan melatih agar tidak terpancing untuk reaktif. Jadi kalau dilatih guys, seperti meditasi, dia akan membantu kita itu masuk ke zona ruang jeda. Jadi ruang jeda itu seperti apa? Ruang jeda itu ibarat sebuah ruangan yang dimana baik emosi, visualisasi, sensasi, pikiran, perasaan, tubuh, dia tidak langsung memberikan tekanan. Tapi ada ruang khusus, Tapi ada ruang khusus yang dimana kita bisa netral dan bisa melihat apa adanya gitu loh. Oke. Bentar guys. Nah, jadi kita nggak terlalu terdampak di ruang jeda ini. Dan ini bisa dilatih. Contohnya lewat kontemplasi, journaling, meditasi. Yang penting adalah soal habit baru. Nah, itu juga soal pilihan untuk melampaui itu adalah keluar dari zona nyaman. Jadi habit ini soal pilihan untuk keluar dari zona nyaman melampaui kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi program di bawah sadar. Yang membuat kita itu takut, membuat kita nggak berani ngambil keputusan, ngambil resiko gitu loh. Ya, karena kita didominasi oleh ego dan pikiran lewat emosi dan pikiran-pikiran tuh yang memprediksi soal apa yang akan terjadi. Padahal ya belum tentu juga terjadi gitu. Nah, sehingga pada saat kita masuk ke ruang jeda itu, kita melatih agar tidak terpancing untuk reaktif. Maka selangkah demi selangkah, saya sudah bisa membuat keputusan yang lebih baik. Karena ada yang namanya kejernihan dalam melihat situasi. Ada namanya itu jeda sebelum mengambil keputusan. Ya. Sehingga opsi soal pilihan yang lebih baik itu ada, walaupun ada tantangannya di situ. Tetapi ya itulah proses jiwa berevolusi dan bertumbuh. Lewat yang namanya tekanan dan juga tantangan. Nah, khususnya untuk diri saya sendiri sehingga mampu membawa saya keluar dari mode hidup yang tadinya survive, mengulangi dan menambah penderitaan, lalu ke mode hidup yang adaptif. Ya. Dia mode hidup adaptif itu dia berusaha tidak mengulangi dan juga fokus ke orientasinya adalah solusi keluar. Karena apa? Karena kita selalu ada jeda dan kita selalu bisa melihat ini ada solusinya gini nih. Nah, tinggal bagaimana kita melatih untuk berani, melatih untuk netral dulu sesaat lewat jeda itu. Sehingga kita bisa melihat pilihan lain, tidak hanya lewat karena energi takut yang mendorong kita, jangan nanti susah kamu. Nanti siapa yang bantu kamu gitu. Ya, jadi ego itu dia akan terus-menerus menggoda dan menghasut dan juga menakut-nakuti. Dan semakin direpetisi terus, ternyata jiwa saya pun sudah kembali ke kodratnya, yaitu bertumbuh dan kembali mengenal diri serta potensi yang mampu membawa ke mode kreatif. Nah, jadi ada tahapannya dari survive, dia bisa ke adaptif, dia bisa kreatif gitu, dan berujung ke bermanfaat. Dan inilah gambaran simple Cohen nih di sini. Ya.
Dari survive, dia menuju adaptif, sekarang kreatif. Materi ini adalah bentuk wujud dari kreativitas Cohen setelah melampaui survive dan adaptif. Kenapa? Karena setelah kita bisa keluar dari ranah survive dan adaptif ini, kita akan masuk ke ranah potensi aktualisasi. Ya. Jadi dari survive ke adaptif, dia ketemu yang namanya potensi. Sorry. Dan potensi ini kalau diaktualisasikan, diwujudkan, inilah cerminan dari jiwa kreatif. Nah, ini perjalanan jiwanya nih. Dari yang survive, bertahan hidup, dia bisa ketemu solusi, sampai dia bisa mengakses potensi, menyadari, loh, ternyata jiwa Cohen itu ada potensi ya, banyak potensi. Yang dimana jiwa kreativitas itu mulai hadir. Dan inilah yang saya bilang soal belajar, bertumbuh, dan berkarya. Karena berkaryanya lewat kreativitas ini. Yang dimana ujungnya adalah asas kebermanfaatan. Tuh. So, jika teman-teman berada di persimpangan ini lagi, coba sekali lagi hadirkan dulu ketenangan lewat belajar diam. Jadi kebiasaan untuk diam itu, introspeksi diri, refleksi diri, merenung, tafakur, itu bagus banget. Begitu juga dengan meditasi. Kenapa? Karena kita di situ bisa melihat segala hal itu lebih jernih, guys. Ya. Sehingga rasa damai di dalam hati, rasa tenang, dan tidak lagi emosi. Serta hadirkan si bijak, jadi ada sisi bijak di dalam diri kita, yang ada di dalam diri, sehingga bisa mengakomodir, merasakan semua rasa sebelum mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri, sehingga mampu melampaui apa yang harus kita lampaui. Jadi ini soal ongoing proses, mengalir. Ya. Dari satu persimpangan ketemu persimpangan berikutnya, ketemu lagi persimpangan berikutnya. Dan itu makanya kenapa saya bilang sebagai persimpangan abadi gitu loh. Ya. Nah, ini persimpangan abadinya. Kita akan selalu ketemu ini sampai ujung hayat kita. Dan tantangannya adalah terus-menerus untuk berusaha memperbaiki diri, mengenal diri, dan mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada konsekuensinya nanti. Ya. Jadi mungkin sementara itu dulu untuk video perdana ini. Dan jikalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, monggo ketik di komen atau bisa join live saya di TikTok setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 19.30. Oke, sampai di sini dulu materi soal lampaui atau ulangi. Semoga ada manfaat. Semoga bisa dicerna dulu. Dan saya berharap kita akan lanjut untuk ada sesi diskusi di live TikTok nanti. Oke? So, sampai di sini dulu. Tetap semangat, tetap berproses. Yang penting adalah saya doakan semoga teman-teman jiwanya terus bertumbuh sesuai kodratnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. I love you all. Bye.